Nikita Mirzani Mawardi lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret tahun 1986. Nikita bisa disebut berasal dari keluarga berada. Aktris berdarah Minangkabau tersebut sempat mengungkapkan bahwa mendiang ayahnya yang bernama Mawardi dulu pernah menjabat sebagai direktur di perusahaan Krakatau Steel. Sebenarnya orang tua Niki bukan orang tua yang miskin, anyway, gitu. Papa Niki direktur perusahaan di Krakatau Steel. Terus mama Niki juga ibu rumah tangga yang, maksudnya Niki bukan dibesarkan dari keluarga yang sederhana, ungkap Nikita dalam program Alvin dan Friends. Sementara itu, ibunda Nikita yang bernama Julelah disebut memiliki darah Belanda. Menurut Nikita, ibunya memiliki hobi mengumpulkan perhiasan emas. Mama Niki kan hobinya mengumpulkan emas gitu. Jadi dia kalau di Karawaci, mama Niki tuh terkenal sama dia pakai gelang banyak, kalung yang banyak gitu. Kepengin gitu, kayaknya kalau mama Niki masih ada kayaknya emas yang makin banyak, beber Nikita. Di masa kecilnya, Nikita ternyata merupakan sosok anak yang kurang bergaul. Ia juga sempat bercita-cita menjadi dokter seperti anak-anak pada umumnya. Dari segi pendidikan, Nikita ternyata sempat menjadi santriwati di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ngawi, Jawa Timur. Namun Nikita mengaku tak menyelesaikan pendidikannya di Ponpes Gontor karena kehidupan sebagai santriwati dirasa terlalu berat hingga ia sempat sakit-sakitan. Aku dulu di Pondok Pesantren Gontor Mantingan Ngawi, Jawa Timur. 2 tahun 6 bulan. Sebentar lagi aku jadi ustazah. Mungkin aku enggak jadi Nikita Mirzani kalau sampai lulus, tuturnya dalam program Kick Andi beberapa waktu lalu. Nikita pun sempat bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan batu bara. Meski demikian, Nikita memutuskan untuk keluar karena pekerjaannya dinilai terlalu banyak mengeluarkan waktu. Di saat yang bersamaan, Julelah ibunda Nikita dirawat intensif di rumah sakit. Diketahui, Julelah telah lama memiliki penyakit kanker rahim. Ibunda Nikita kemudian meninggal dunia. Pada 2009, kala Julelah meninggal, emas-emas miliknya diwariskan kepada Nikita. Kayaknya dia Julelah udah tahu kalau dirinya tidak akan bertahan lama. Semua emasnya itu dikasih ke Niki gitu. Dan semua emasnya masih Niki simpan, kenang Nikita. 1 tahun setelah ibunya meninggal, tepatnya pada 2010, Nikita menjadi salah satu peserta acara Take Me Out Indonesia, yang kemudian akan menjadi pintunya ke dunia entertainment. Setelah mengikuti acara pencarian jodoh tersebut, Nikita mulai kebanjiran tawaran untuk menjadi foto model. Tak hanya modeling, Nikita yang memiliki wajah rupawan dan tubuh ideal juga turut terjun ke dunia akting. Ia pertama kali memulai karir di dunia akting dengan muncul sebagai pemeran figuran di film Lihat Boleh, Pegang Jangan, yang dibintangi Dewi Persik pada 2010. Di tahun yang sama, Nikita juga menjadi pemeran figuran di sinetron Islam KTP. Perjuangan Nikita untuk merintis karir di dunia hiburan rupanya tak mudah. Gue itu start dari figuran di yang namanya sinetron Islam KTP. Kalau kalian tahu tuh, Islam KTP, dulu gue sempet jadi figuran di situ berapa bulan doang, tiba-tiba gue dikasih yang namanya peran penjaga warung. Kalian bisa cek di YouTube tuh masih ada tuh penjaga warung gue. Itu palingan gue cuma dikasih satu scene, terang Nikita dalam salah satu sesi live-nya. Dengan image seksinya, nama Nikita perlahan mulai banyak dikenal oleh publik Indonesia. Kegigihannya dalam merintis karir di dunia akting pun akhirnya terbayar kala ia semakin mendapat banyak tawaran akting. Pada 2016, Nikita bahkan pernah membintangi 6 proyek film sekaligus dalam setahun. Ia memerankan berbagai macam karakter dari beragam genre, mulai dari horor, komedi, hingga romansa. Wajah Nikita juga kerap menghiasi layar kaca, mulai dari menjadi bintang tamu acara talk show hingga mengambil peran di sinetron. Tak hanya itu, Nikita juga menunjukkan kebolehannya sebagai pembawa acara dengan menjadi presenter sejumlah acara televisi. Mulai dari ajang pencarian bakat, Bintang Pantura 4, hingga Pagi-Pagi Pasti Happy.
Tak berhenti sampai di situ, ibu tiga anak tersebut juga sempat merambah dunia tarik suara. Ia telah merilis single perdana bertajuk Baby I Hate You pada 2012 silam. Selain itu, Nikita juga mengisi soundtrack film Muammar M. Jakarta Undercover yang dibintanginya dengan lagu Money and Love. Ia juga sempat berkolaborasi dengan rapper Young Lex di lagu Nikita Gang. Dari sisi kehidupan pribadi, Nikita kini berstatus sebagai janda dan diketahui telah menikah sebanyak 3 kali. Pernikahan pertama Nikita tak banyak disorot karena terjalin sebelum ia terkenal sebagai public figure. Nikita dilaporkan menikah dengan seorang pria bernama Nasseru pada 2006 dan bercerai pada 2007. Pernikahan Nikita dan Nasseru dikaruniai seorang anak perempuan bernama Laura Meizani Nasseru asli atau yang akrab disapa Loli. Menurut pengakuan Nikita, suami pertamanya itu adalah anak seorang anggota DPR MPR. Di pernikahan keduanya, Nikita dipersunting oleh seorang pria berkebangsaan Selandia Baru bernama Sajat Ukra pada tahun 2013 silam. Nikita dan Ukra yang usianya terpaut 10 tahun hanya menjalin hubungan asmara singkat sebelum akhirnya mantap naik ke pelaminan pada bulan Oktober tahun 2013. Baru 2 bulan membina rumah tangga, Nikita langsung menggugat cerai Ukra pada bulan Desember tahun 2013. Meski begitu, Nikita akhirnya mencabut gugatan cerai tersebut dengan dalih hanya emosi sesaat. Nikita kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Ukra pada April tahun 2014 karena proses perdamaian mereka tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, pernikahan Nikita dan Ukra resmi berakhir pada tanggal 16 Februari tahun 2015. Dari pernikahan tersebut, Nikita dikaruniai seorang putra bernama Aska Rakila Ukra. Pada Februari tahun 2018, Nikita melangsungkan pernikahan siri dengan seorang pengusaha kaya bernama Dipo Latif. Diketahui, Dipo Latif adalah putra mantan Menteri Tenaga Kerja era Presiden Soeharto, Abdul Latif. Sayangnya, pernikahan Nikita lagi-lagi hanya seumur jagung karena ia melayangkan permohonan isbat sekaligus perceraian pada tanggal 16 Juli tahun 2018. Sembat mencabutnya pada Oktober tahun 2018, Nikita kembali mengajukan permohonan isbat pernikahan sekaligus perceraian pada November tahun 2018. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantas mengabulkan permohonan Nikita pada tanggal 7 Oktober tahun 2019. Putusan tersebut menyatakan bahwa memang ada pernikahan antara Nikita dan Dipo pada Februari tahun 2018. Nikita sendiri mengajukan permohonan isbat pernikahan karena ia memiliki anak dari Dipo dan ingin mencari perlindungan hukum. Diketahui, Nikita dan Dipo dikaruniai seorang putra bernama Arkana Mawardi. Pokoknya Niki bahagia banget dah. Anak mendapatkan perlindungan dari negara, tutur Nikita terkait perceraiannya dengan Dipo. Tak hanya memiliki kehidupan pernikahan yang penuh liku-liku, Nikita juga dikenal sebagai selebriti kontroversial yang beberapa kali terseret kasus hukum. Pada 2015 lalu, Nikita sempat terseret dalam kasus prostitusi online. Ia diamankan polisi di salah satu hotel daerah Jakarta Pusat pada Desember tahun 2015. Kala itu, Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Umar Fana mengatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya membongkar kasus prostitusi online di kalangan artis. Setelah ditangkap, Nikita menjalani pemeriksaan selama 10 jam lebih di Bareskrim Polri. Ponselnya juga sempat diperiksa oleh polisi. Meski demikian, polisi tidak menemukan barang bukti yang membuat Nikita bersalah. Alhamdulillahnya saat gue ya, handphone gue disita tapi dia polisi tidak menemukan apapun. Percakapan, bukti transfer lah, nego-nego, itu enggak ada alhamdulillahnya, kata Nikita beberapa waktu lalu. 3. Namanya bersih dari tuduhan prostitusi online, Nikita kini justru ditahan di penjara karena kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Kasus tersebut berawal dari unggahan Instagram Stories Nikita yang mencatut foto Dito Mahendra. Nikita mengedit foto tersebut dan menambahkan sejumlah kalimat.
Namanya Dito Mahendra. Oh, ini yang lagi viral di berita online menganiaya security. Abang propam jangan mau percaya omongan yang ngomong banyak juga menipu dan PHP juga pada para senior. Demikian tulisan Nikita kala itu. Unggahan tersebut turut dilihat oleh salah satu karyawan Dito yang bernama Hairul Yusi. Hairul lantas melaporkan unggahan tersebut kepada Dito. Dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Dito akhirnya melaporkan Nikita ke Polresta Serang Kota pada tanggal 16 Mei tahun 2022. Nikita kemudian ditetapkan polisi sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Namun dirinya 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Akhirnya, Nikita ditangkap oleh penyidik Polresta Serang Kota pada tanggal 21 Juli tahun 2022. Meski begitu, sang kuasa hukum meminta penangguhan penahanan dengan alasan Nikita yang memiliki 3 orang anak. Wanita yang kerap disapa Nyai itu kemudian dibebaskan dengan status wajib lapor. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2022, beredar video Nikita yang berteriak dan menangis kala hendak ditahan polisi. "Siapa Dito? Siapa Dito? Siapa dia? Enggak mau," teriak Nikita kala itu. Meski begitu, Nikita tetap ditahan di rutan kelas IIB Serang sebagai tahanan Kejari Serang. Adapun persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik Dito Mahendra tersebut masih bergulir hingga sekarang. Meski terkenal sebagai sosok kontroversial, Nikita juga kerap menunjukkan jiwa sosialnya yang tinggi. Saat ia ditahan di rutan kelas IIB Serang, Nikita mengaku ingin makan pizza dan akhirnya turut mentraktir ratusan warga rutan. Menurut pihak manajemen Nikita, mereka membeli pizza untuk 700 orang dengan total harga mencapai 10,3 juta rupiah. Selain pizza, Nikita juga sempat membelikan nasi padang untuk 700 warga rutan. Pada 2021 lalu, di tengah konfliknya dengan Fujianti Utami dan Fadli Faisal, Nikita masih sempat mengajak masyarakat untuk berdonasi. Donasi tersebut ditujukan untuk 2 orang anak yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan di tol Jakarta Cikampek. Nikita sempat menyentil para Crazy Rich untuk ikut berdonasi pada 2 anak yatim piatu tersebut. Ajakan Nikita tersebut kemudian berhasil mengumpulkan donasi sebesar 75 juta rupiah.